Pertama tentang habib yang alim. Menghormati orang alim itu perintah agama. Ada hadis akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah orang-orang yang berilmu karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Ini tidak memandang dari keturunan siapapun dia, dari status sosial apapun. Kalau dia alim maka wajib dihormati. Jadi ketika nasab habaib bagi saya batal, bagi biologi mustahil, itu tidak mengurangi rasa hormat terhadap mereka-mereka yang alim. Mereka yang alim maka wajib dihormati karena ilmunya itu. Seperti kita menghormati para kiai yang kita hormati bukan karena nasabnya tapi karena ilmunya. Walau para kiai itu punya keturunan garis yang bagus, tapi biasanya mereka sama sekali tidak pernah mengatakan tentang garis keturunannya ke atas. Seperti itulah peradaban modern, peradaban yang tinggi, yaitu setiap kemuliaan berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan darah. Karena kalau orang sudah merasa dirinya lebih mulia karena darahnya, karena zatnya, itu sama dengan iblis. Iblislah pionir di dalam mengklasifikasikan manusia dari sisi keturunan. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam daripada tanah. Aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Maka aku tidak mau tunduk terhadap Adam. Orang yang pertama bangga dengan nasab adalah iblis, dan siapa orang yang mengikutinya sekarang berbangga-bangga dengan nasab adalah pengikut iblis. Jadi siapapun dia itu sekarang alim ya wajib dihormati. Dulu kita menghormatinya karena husnudzon dia turunan Nabi, selain dia alim, maka sekarang kita tetap menghormatinya tanpa mengurangi karena dia adalah orang alim. Karena kewajiban menghormati orang alim adalah perintah agama. Akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Muliakan para orang-orang ahli ilmu. Siapa orang yang menghormati ahli ilmu, maka anaknya itu akan menjadi ahli ilmu. Karena orang apabila dia menghormati ulama, maka dia berkeinginan anaknya jadi ulama seperti dia. Maka kata kitab ta'lim, Idza aradta an takuna idza aradta ayyakuna ibnuka aliman falyukrim aliman. Kalau engkau mau ingin anakmu ini menjadi orang alim, maka muliakan orang alim. Karena apabila kita memuliakan orang alim, maka dari situ kita akan tahu kebesaran orang alim sehingga kita ingin anak kita seperti orang alim itu. Dan dalam sejarah peradaban manusia yang dicatat itu adalah dua. Pertama raja, yang kedua adalah orang alim. Mungkin peradaban masa depan itu tiga, YouTuber yang akan dicari. Karena ini peradaban baru ini YouTuber. Mengenai bagaimana dengan nasib ratib, nasib simtuduror, ya kalau kita merasa itu adalah sudah barokah, lanjutkan. Karena itu merupakan bagian daripada ilmu. Nggak mungkin orang itu bisa untuk membuat simtud durar kalau dia tidak berilmu. Karena di situ ada, dia harus ngerti bahasa Arab, dia harus ngerti nahu, dia harus ngerti balaghah dan lain sebagainya. Ratib, khusus untuk ratib Al-Haddad itu sudah ditemukan bahwa ratib itu sebenarnya karya bukan Al-Haddad, tapi karya Imam Rifai. Jadi dari Thariqah Rifaiyah. Persis sekali antara ratib Al-Haddad itu dengan ratib Rifaiyah. Sedang kalau Al-Atas nggak tahu. Sedangkan Imam Rifai itu jauh adanya lebih dahulu daripada Al-Haddad. Maka bisa
tarik sebuah kesimpulan bahwa ratib al-haddad itu adalah ratib ar-rifaiyah karena diamalkan oleh Imam al-Haddad, maka kemudian dianggap itu karya daripada al-Haddad padahal itu karya daripada Rifa'ah. Itu yang kedua. Ketiga, tentang DNA. Menurut kajian para ahli DNA, termasuk teman-teman kita yang kita undang atau bukan kita undang, yang diundang bersama saya di UIN itu mengatakan bahwa hasil daripada uji DNA mereka berhaplogrup G. Haplogrup G ini adalah haplogrup yang dimiliki oleh kelompok manusia yang berasal dari Khazar. Khazar ini adalah kelompok manusia yang ada di Kaukasus. Siapa mereka? Mereka adalah orang Khazari yang masuk ke dalam agama Yahudi, kemudian mereka mendominasi Yahudi, sehingga Yahudi sekarang ini terbagi menjadi Yahudi Khazari dan Yahudi Ibrahimi. Yahudi Khazari itu adalah Yahudi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka mendominasi Yahudi. Termasuk Israel itu sekarang Yahudinya yang Zionis itu bukan Yahudi Ibrahimi, keturunan Ibrahim, bukan, tapi keturunan daripada Khazari. Kalau Yahudi keturunan Ibrahimi, haplogrupnya J1. Sama dengan keturunan daripada Sayyidina Muhammad. Hari ini kalau keturunan asli Nabi Muhammad, itu haplogrupnya sama dengan Yahudi Ibrahimi, yaitu Yahudi keturunan Nabi Ibrahim. Tapi kalau Yahudi Khazari, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi, jadi nyangkok juga dulunya dia. Dia bukan Yahudi tapi nyangkok Yahudi, kemudian mendominasi Yahudi. Sehingga Yahudi asli itu kalah. Nah, inilah mereka setelah dites haplogrupnya G. Sama dengan haplogrup kelompok Ba'alawi yang sudah tes DNA di Yaman. Dan menurut info dari Dr. Sugeng Sugiharto, peneliti BRIN itu, 5 orang dari Indonesia Ba'alawi pun sudah mengikuti tes DNA dan hasil haplonya sama persis dengan hasil haplo dari saudara mereka yang ada di Yaman. Walaupun mereka daftarnya dengan anonim, tidak ada namanya. Kalau yang dari Yaman itu yang telah melakukan tes DNA itu ada namanya. Muhammad Al-Jupri, Muhammad bin Yahya, Asakron, Jamulail. Kalau di Indonesia ini anonim, tidak ada namanya. Bagaimana itu mereka anggota BRIN itu, peneliti bisa tahu bahwa itu Ba'alawi? Karena dari jejak-jejak DNA SNP lainnya yang berasal dari jejak-jejak mutasi ke Indonesia. Jadi mereka dapat meliti. Orang yang mengaku seorang dari keturunan tertentu itu akan terlihat jejak dari dirinya sendiri. Sampai Nabi Adam. Dari kita sampai Nabi Adam itu akan terlihat. Maling jemuran susah untuk dideteksi, maling nasab mudah sekali. Kita tinggal ambil rambutnya satu, kita tinggal ambil ludahnya, kita tinggal ambil ingusnya, dia ingus, kita ambil tuh, udah bisa dideteksi dia keturunan siapa, mutasi genetiknya dari generasi keberapa, kemudian mutasi migrasi daripada leluhurnya dari mana saja ketahuan. Baru saja saya membaca sebuah artikel dari Dr. Sugiharto juga, Sugeng Sugiharto, bahwa mutasi leluhur mereka tidak melalui Madinah, juga tidak melalui Mekah. Dari Mesir langsung ke Yaman. Kalau demikian, sedangkan Nabi Muhammad itu adanya di Madinah dan di Mekah. Bagaimana seorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, sedangkan migrasi leluhurnya tidak pernah ada di Madinah dan tidak pernah ada di Mekah. Sedangkan ayah Nabi Muhammad ada di Mekah, Nabi Muhammadnya ada di Madinah. Mutasi leluhur mereka itu berasal dari Mesir, kemudian menuju ke Yaman. Dari Mesir sebelum itu, mereka dari Kaukasus itu. Dari Kaukasus, Mesir, Yaman. Baru Nusantara.